Oke, makasih. Oke, Bapak Ibu yang hormati, dalam waktu singkat ini saya mencoba untuk menyampaikan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan atau disingkat dengan KOS. Ya. Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa peserta didik dan satuan pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, Undang-Undang 2003. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum menjadi acuan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Dalam penyusun kurikulum operasional ini mengenal beberapa prinsip kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil Pasar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Yang kedua, prinsipnya adalah kontekstual, menunjukkan kekasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja. Yang ketiga, prinsip esensial. Semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti CP, struktur dan sebagainya dalam dokumen kurikulum operasional. Yang keempat, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai kewenangannya. Itulah Bapak Ibu terkait dengan 5 prinsip ya dalam penyusunan kurikulum operasional lagi. Yang pertama berpusat pada peserta didik, yang kedua kontekstual, yang ketiga esensial, yang keempat akuntabel, yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya kaitan dengan kurikulum ini juga dimensi-dimensi menunjukkan bahwa pelajaran Pancasila tidak hanya berfokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap perilaku sesuai jati diri bagi bangsa Indonesia selaku warga dunia. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan secara singkat kaitan dengan kurikulum operasional satuan pendidikan. Demikian, seandainya ada yang mau menambahkan, silakan. Ada menambahkan, maka. Pak, boleh ini Pak. Untuk di dalam penyusunan kurikulum tadi, kan ada prinsip berpusat pada peserta didik ya Pak ya? Betul. Nah, maknanya berarti kurikulum itu harus memperhatikan bagaimana kondisi anak didik itu satu dengan yang lain, dia punya minat apa, punya bakat apa, terus bagaimana sekolah untuk mengelola ya Pak ya? Iya, terima kasih Bu. Kaitan dengan berpusat pada peserta didik, sebenarnya ini kembali pada dasar utama atau prinsip utama pendidikan yaitu siswa sebagai sentra atau pelayanan utama sekolah adalah siswa atau peserta didik lah. Nah, untuk itu perlu didukung oleh data-data yang lengkap kaitan dengan
peserta didik. Jadi ada cara nanti di bidang lain, ada tempat lain, ada beberapa hal cara-cara yang kita lakukan dalam rangka mengenali peserta didik kita lah. Nah itu nanti dipakai terangkus terus sebagai dasar sebagai penyusunan kurikulum agar sekolah itu benar-benar berorientasi pada siswa. Jadi ada tekniknya, ada caranya yang bisa kita lakukan untuk mengenal apa saja yang menjadi prioritas kepentingan anak didik di kurikulum ini. Dan tidak puas, ya nanti bisa kita belajar lagi. Terima kasih Pak Toro, mungkin mau menambahkan, bantu menambahkan. Berarti Pak, kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan kekhasan dari sekolah masing-masing, begitu mungkin ya? Iya, betul. Jadi kurikulum operasional pendidikan berarti akan ada ciri khas masing-masing satu pendidikan, akan nampak di situlah, akan nampak dan sengaja ditugas dalam kerangka tetap secara nasional, tujuan pendidikan nasional akan terarah ke sana. Mudah-mudahan tidak puas Bapak Ibu karena waktu terbatas. Terima kasih atas tanggapannya dan kerjasamanya yang baik. Untuk itu saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.